Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, yang memberikan kita peluang waktu sehingga pada pagi hari ini kita dimudahkan, diberikan keridhaan oleh Allah Ta'ala untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semua, kita semua menuju masjid ini, langkah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab ampunannya, langkah yang dijadikan sebagai sebab diangkatnya derajat kita, dan langkah yang menjadi saksi nanti pada hari kiamat insyaallah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang mengerjakan keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua dalam kondisi seorang hamba mendapatkan kesukaran, kesulitan, maka Allah Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan. Dan kemudahan itulah yang kemudian disebut di dalam fikih Islam dengan sebutan rukhsah, ya, disebut dengan apa? Rukhsah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan kita. Ada kondisi-kondisi mungkin yang kita hadapi kesulitan, terasa ada beratnya, maka Allah Ta'ala memberikan keringanan. Keringanan yang Allah Ta'ala berikan itu sebenarnya tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua. Allah Ta'ala melihat kemampuan kita berbeda, kemampuan kita terbatas, maka Allah Ta'ala pun juga memberikan keringanan, ya, yang dalam istilah fikih Islam itu disebut dengan rukhsah, ya. Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini disebutkan dalam hadis Ibnu Hibban, ya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rakhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya diambil atau dilaksanakan, sebagaimana Allah menyukai, mencintai ketika kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Kami ulangi sekali lagi hadisnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai
apabila rukhsah-rukhsahnya atau keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah itu dilaksanakan sebagaimana dia Allah mencintai dan menyukai, kewajiban-kewajibannya juga dilaksanakan. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala mencintai kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan kita tunaikan, maka Allah Ta'ala pun juga sangat menyukai orang-orang yang mengambil apa? Rukhsah-rukhsah yang Allah Ta'ala berikan. Bayangkan orang yang mengambil rukhsah, melaksanakan rukhsah itu dicintai, ya. Mengambil sesuatu yang Allah Ta'ala kasih keringanan di dalamnya, itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya misalnya ketika orang lagi bepergian safar, ya, ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa betul rukhsahnya? Boleh dia menjamak salatnya, ya. Jadi salat zuhur dan asar dijamak, salat maghrib dan isya dijamak, ya. Ini rukhsah yang Allah Ta'ala berikan, menjamak salat. Selain daripada menjamak salat yang dicintai oleh Allah atau yang diberikan rukhsah oleh Allah Ta'ala, salat yang jumlahnya rubaiyah 4 rakaat itu dikerjakan hanya 2 rakaat saja, ya. Salat yang mestinya dikerjakan 4 rakaat dikerjakan hanya 2 rakaat saja, yang kita sering sebut dengan apa? Qasar, ya. Salat zuhur dikerjakan 2 rakaat, salat asar dikerjakan 2 rakaat, salat maghrib tetap 3, salat isya 2 rakaat. Maka ini yang disebut dengan qasran, mengqasar salat. Ini keringanan yang Allah Ta'ala berikan yang kedua. Keringanan yang berikutnya yang ketiga adalah seseorang yang melakukan safar tidak dianjurkan melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Jadi yang dikerjakan hanya yang wajib-wajib saja, ya, kecuali yaitu salat qabliyah subuh. Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar walaupun dalam keadaan musafir. Hanya qabliyah subuh. Tapi kalau qabliyah yang lain atau ba'diyah yang lain itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika dalam keadaan beliau safar. Jadi yang ibadah-ibadah sunnah, qabliyah atau ba'diyah tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Kecuali tadi apa? Kecuali qabliyah subuh. Memang punya keutamaannya istimewa, ya. Yang disebutkan dalam hadis sahih oleh Rasulullah SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, ya. Nah, sehingga Aisyah menceritakan tidak ada salat sunnah yang paling dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyaris beliau tidak pernah meninggalkannya, yaitu qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar. Tidak ada salat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada 2 rakaat fajar atau qabliyah subuh. Kemudian salat sunnah yang Rasul tidak tinggalkan dalam keadaan musafir yang kedua itu adalah salatul witri, salat sunnah witir, ya. Jadi salat sunnah witir kalau bisa dikerjakan walaupun dalam keadaan kita musafir, minimal 1 rakaat, ya, dan dijadikan sebagai satu kebiasaan, ya, dijadikan satu habit kita, kebiasaan kita. Dan ini kebiasaan yang dulu dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi salatin la ada'ahunna," kata beliau, ada 3 wasiat Nabi SAW yang aku tidak pernah tinggalkan, kata Abu Hurairah. Tidak pernah ditinggalkan sampai beliau meninggal dunia, ya. 3 wasiat Rasulullah SAW. Apa di antara wasiat beliau 3 hal itu? Kata Abu Hurairah, pertama, an utir qabla an anam, melakukan salat sunnah witir, dan beliau biasa mengerjakannya sebelum istirahat atau sebelum tidur malam hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, amalan sunnah yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah an asuma 3 ayyamin min kulli syahrin, berpuasa sebanyak 3 hari dalam 1 bulan, ya, yang kita kenal dengan puasa apa?
Ayyamul Bid, tanggal 13, tanggal 14 dan juga tanggal 15 pada setiap bulan Hijriyah atau bulan-bulan Hijriyah. Kemudian yang ketiga yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah wasiat Rasulullah SAW, wa an usalli rak'atay duha, dan melaksanakan salat duha rak'ataini. Rak'ataini berapa rak'atain? 2 rakaat. Ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 3 wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebisa mungkin ayah bunda yang tidak ditinggalkan waktu dalam keadaan musafir itu ada 2 salat sunnah, ya. Pertama adalah 2 rakaat fajar qabliyah subuh, dan yang kedua adalah yaitu salat witir, ya. Kalau tahajud gimana Ustaz? Kalau lagi safar kita tinggalkan saja, enggak ada masalah. Tapi yang utama adalah salat witirnya kalau dalam keadaan apa? Musafir. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Ini ayatnya memang kaitannya tentang puasa, ya. Korelasi ayatnya tentang puasa kan. Ini ayat ada di ayat puasa. Apa firman Allah Ta'ala? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dari hamba itu apa? Kemudahan-kemudahan, dan Allah Ta'ala tidak menghendaki kesukaran. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat hamba itu menjadi kesukaran, menjadi kesulitan, itu dihilangkan oleh Allah. Tapi Allah Ta'ala inginkan hamba itu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Terutama ini kalau kita lihat ayatnya kan korelasi tadi di ayat tentang apa Pak? Puasa. Oleh karenanya saat bulan Ramadan ada orang-orang yang diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak yang dikasih rukhsah pada bulan Ramadan? Ada. Ya. Siapa di antaranya? Pertama adalah orang yang sudah usia kudur, yang mungkin dia tidak kuat lagi menjalankan puasa, dikasih keringanan oleh Allah Ta'ala, cukup dia membayar fidyah. Ya. Siapa lagi yang diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala? Siapa saja yang mengalami sakit di bulan Ramadan, boleh dia tidak berpuasa dan dia ganti nanti dengan mengqadha setelah selesai Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang yang safar bepergian di bulan Ramadan, boleh dia tidak berpuasa, dikasih keringanan oleh Allah, tidak berpuasa di bulan Ramadan, ganti nanti dengan qadha setelah dia selesai di bulan Ramadannya, ya. Seorang wanita yang hamil atau seorang ibu yang menyusui, boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi diganti bisa dengan cara mengqadha atau juga bisa dengan cara membayar fidyah. Nanti itu banyak khilaf di antara para ulama, sekitar ada 7 pendapat atau 6 pendapat para ulama bagi wanita yang hamil, wanita yang menyusui, bagaimana cara menggantikannya. Kurang lebih sekitar 6 atau 7 pendapat para ulama cara menggantikannya, ya. Tapi kesimpulannya adalah pilihannya cuma 2, boleh dengan cara mengqadha atau boleh dengan cara apa? Membayar fidyah saja. Itu adalah tergantung daripada kondisi wanita tersebut. Artinya Allah Ta'ala tidak inginkan kepada kita semua kesulitan. Allah Ta'ala justru menginginkan kepada kita semua kemudahan dan kemudahan. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan, yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu atau kesulitan bagimu. Jadi apabila ada orang merasa di dalam menjalankan sesuatu itu ada kesulitan, Allah Ta'ala kasih kemudahan, ambil kemudahan, ya. Apalagi itu kalau perkara-perkara bukan yang wajib. Kalau itu perkara-perkara yang sunnah, itu lebih leluasa lagi untuk mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah di ayat yang lain di surat Al-Hajj, ya, ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
Dalam haji juga, dalam konteks haji ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, kalau orang berhaji, ada kemudahan yang Allah taala berikan. Bagi orang yang mungkin kondisi sakit atau dia mengalami sakit atau mendapatkan uzur atau dia mungkin sudah lanjut usia, dia tidak mampu untuk datang melempar jumroh, maka boleh untuk digantikan pelemparan jumrohnya oleh yang lainnya. Bisa dengan keluarganya atau mungkin dengan rombongannya mewakilkan untuk melemparkan jumrah itu. Kemudahan yang Allah Taala berikan, ya. Kemudian kemudahan yang Allah Taala berikan juga adalah ketika orang mabit di Muzdalifah, ya. Mabit di mana? Muzdalifah pada malam Idul Adha. Besok paginya Idul Adha, para jamaah haji melakukan mabit di Muzdalifah. Boleh orang itu mengambil satu di antara dua, ya. Pertama dia lakukan mabit itu adalah sampai waktu subuh di Muzdalifah, sampai waktu subuh. Atau boleh memilih yang kedua, boleh dia meninggalkan Muzdalifah bila telah melewati nisful lail, separuh waktu malam atau tengah malam. Berarti jam 1 malam, jam 2 malam itu boleh meninggalkan Muzdalifah. Ini kemudahan yang diberikan oleh syariat, ya. Sebagian jamaah ada yang mabit di Muzdalifah itu sampai waktu subuh. Ini mungkin kalau orang itu hajinya mandiri, sendiri aja berangkat, masih muda, dulu mahasiswa waktu kuliah itu Pak, ya kita mabit di Muzdalifah itu sampai subuh, ya sampai fajar, karena kita nggak sama rombongan, ya masih muda lagi kan. Nah, tetapi kalau mungkin dalam rombongan itu ada jamaah yang sudah usia uzur, lanjut usia, ya. Dan juga terkait dengan bagaimana perjalanan selama ibadah hajinya, maka ambillah yang disebut oleh Rasulullah SAW bila melewati nisful lail. Apa nisful lail? Melewati tengah malam, ya. Berarti lewati jam 12 malam orang boleh meninggalkan Muzdalifah, kemudian dia bisa melakukan satu di antara dua berikutnya. Itu kemudahan Allah Taala berikan, Pak. Kemudahan yang ketiga yang Allah Ta'ala berikan melalui lisan Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasul ditanya, ya Rasulullah, setelah kami dari Muzdalifah, mana yang kami dahulukan? Apakah kami melempar jumrah dulu, yaitu jumratul aqabah, atau kami tawaf ifadah dulu? Kata Rasul, ma su'ila an taqdimin aw ta'khirin illa an qal if'al wala haraj. If'al wala haraj, if'al wala haraj. Ini persis dengan ayatnya. Apa kata beliau? Lakukan mana yang kau ingin lakukan. Kamu mau mendahulukan lempar jumrah dulu boleh, atau kamu lakukan dulu tawaf ifadah juga boleh. If'al wala haraj. Lakukan, tidak ada salah bagimu. Lakukan, tidak ada salah bagimu. Lakukan, tidak ada salah bagimu. Diberikan alternatif oleh Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, mungkin kita baru tahu hikmahnya mungkin saat ini Pak. Bayangkan kalau 5 juta jamaah haji, ya, semuanya melempar jumrah di waktu yang bersamaan, ya, kita tidak kebayangkan bagaimana kesulitannya. Atau sebaliknya, kalau dari Muzdalifah jamaah haji seluruhnya melakukan tawaf ifadah, kalau jumlah jamaah haji itu misalnya 5 juta jamaah, bagaimana kesulitan yang akan dialami? Maka disinilah mungkin hikmah kenapa Rasul memberikan alternatif. If'al wala haraj, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Yang mau lakukan lempar jumrah dulu boleh, atau mau melakukan tawaf ifadah pun juga boleh. Sehingga nanti jamaah haji itu kayak terbagi dua Pak. Sebagian ada yang menuju lempar jumrah, sebagian ada yang menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Mungkin di zaman Nabi tidak terbayangkan kemudahan-kemudahan itu Pak. Tapi di masa kita sekarang ini, itulah hikmah lisan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh yang lain, ini kaitannya dengan haji. Di masa Rasulullah SAW itu tawaf hanya di bagian bawah saja, Pak. Sathul mataf namanya Pak. Ya. Di bagian bawah saja. Tapi sekarang Pak, orang bisa tawaf di lantai 2, orang bisa tawaf di lantai 3, ya, dan seterusnya, ya. Bahkan sekarang itu orang bisa tanpa jalan kaki Pak, bisa pakai apa namanya Pak, kayak skuter gitu Pak, dipakai itu. Supaya kenapa? Kemudahan Allah Ta'ala kasih, kemudahan Allah Ta'ala berikan. If'al wala haraj,
lakukan selama itu tidak mengandung kesalahan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membayangin Pak ada orang tawaf di lantai 2, lantai 3? Enggak ada. Ya. Tapi demi perluasan dan demi kemudahan bagi jamaah haji dibuatlah lantai 2, lantai 3, ya. Padahal posisi Ka'bah berarti di mana, Pak? Di bawah posisinya. Ya, Pak. Ya. Coba kalau orang cuma tawafnya di bawah saja, Pak, apa cukup? Iya, untuk orang tawaf di bawah saja enggak cukup. Disitulah pentingnya namanya memahami rukhsah itu, Pak. Kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, ya. Jadi kalau orang hanya terpaku dengan yang ada di zaman Nabi, berapa banyak kesulitan yang dia alami waktu haji, Pak. Ya. Kalau hanya tawaf itu di bawah saja, tidak dilakukan di tawaf yang di lantai 2, lantai 3, banyak kesulitan yang Allah Ta'ala berikan. Maka ulama berkumpul memberikan ijtihad, boleh tawaf di lantai 2, tawaf di lantai 3 dan seterusnya. Ya, walaupun posisi Ka'bah ada di mana, Pak? Di bawah atau sejajar, Pak? Di bawah apa sejajar, Pak? Di bawah posisinya, Pak. Enggak sejajar dengan orang tawaf. Tapi itu demi kemudahan dan keselamatan bagi jamaah haji, Pak. Disinilah pentingnya memahami fikih itu, Pak. Ya, jadi tidak terpaku sama yang ada di zaman Nabi, tapi ada keluasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya, Pak. Lempar jumroh di zaman Nabi itu hanya bagian bawah saja, Pak. Ya, Pak, ya. Dan ya, model tubuhnya pun juga bukan kayak tubuh di saat sekarang, Pak. Sekarang kan model tembok dibuat ya, memanjang, Pak. Zaman Nabi bukan seperti itu modelnya, Pak. Tapi demi keselamatan jamaah haji yang sedang merayakan ibadah haji, maka dibuatlah tempat lempar jumrah itu lantai 2, lantai 3, lantai 4 untuk lempar jumrah. Dan modelnya pun juga dibuat seperti tembok memanjang supaya tidak membahayakan yang lempar dari sebelah sini mengenai yang sebelah sana, yang sana membahayakan sebelah sini. Dibuatlah supaya lebih keselamatan bagi jamaah haji. Itu semua diatur, Pak. Ya. Jadi kalau hanya terpaku dengan di zaman Nabi, betapa banyak kesulitan yang diberikan kepada kita semua. Itu semua yang disebutkan dalam ayat ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak inginkan kesempitan di dalam beragama, firman Allah Ta'ala. Dan bahkan pemerintah Arab Saudi itu mengatur, Pak, kapan mesti orang melempar jumroh, tergantung daripada kawasan negaranya, Pak. Orang Indonesia, Asia Tenggara, jatah lempar jumrohnya nanti jam sekian. Ya, kemudian negara Afrika yang besar-besar badannya itu nanti punya jatah di jam sekian. Supaya kenapa? Menjaga keselamatan nyawa daripada orang-orang yang berhaji. Kalau kita hanya terpaku dengan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapakan banyak mungkin nyawa yang hilang, ya. Kalau orang tidak memperhatikan kemaslahatan. Jadi ulama itu, Pak, ketika beristihad itu, ya, apa dasarnya? Keselamatan jamaah haji, keselamatan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam haji itu paling banyak pilihan-pilihan ibadahnya, Pak. Bahkan orang boleh melakukan satu di antara dua. Ada namanya nafar awal dan ada nafar tsani. Ya, mungkin kalau ini istilah, kalau yang pernah berhaji pasti tahu ini istilah. Ada nafar awal, ada nafar tsani. Apa nafar awal? Orang-orang yang berada di Mina ketika melempar jumrah itu sampai tanggal 12 Zulhijjah. Ya, sampai tanggal berapa? 12 Zulhijjah. Kalau dia keluar sebelum terbenam matahari tanggal 12, maka berarti dia nafar awal namanya, Pak. Tapi apabila dia berada di Mina melempar jumrah itu ula wusta aqabah sampai tanggal 13 Zulhijjah, maka dia melakukan ibadah haji namanya nafar tsani namanya. Ya. Kemudahan Allah Ta'ala kasih. Ya mau pilih nafar awal boleh, ya mau pilih nafar tsani juga boleh, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita perhatikan di bab haji itu, Pak, bab yang paling banyak istihad yang diberikan oleh para ulama. Demi apa? Menjaga keselamatan jiwa para jamaah haji tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dalam berhaji itu, Pak, harus fleksibel, ya. Apalagi kan kalau musim haji itu tidak seperti musim pada umumnya, Pak.
Ya, jumlah manusia begitu banyak, kemudian juga perjalanan gerak orang itu luar biasa, Pak. Kendaraan itu yang biasanya mungkin orang lancar, itu dari Arafah menuju Musdalifah, kalau jalannya normal, nggak ada macet, itu tidak sampai 15 menit sampai, Pak. Tapi kalau musim haji 4 jam, 5 jam baru mungkin bisa masuk. Jadi dibayangkan, jadi orang tuh nggak bisa mengatakan seperti ini dalam berhaji, tidak bisa. Harus melihat situasi dan kondisi, Pak. Memang kalau teorinya cakep, Pak, teorinya. Kita ingin berhaji seperti Rasulullah SAW. Teori mah cakep, Pak. Tapi terkadang di lapangan itu kondisinya berbeda-beda. Makanya ada istihad para ulama, ya. Ambil istihad ulama fikih supaya kita apa? Mengambil kemudahan yang Allah Taala berikan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, Allah Taala tidak inginkan apa? Kesempitan di dalam melaksanakan ibadah apa? Haji. Karena yang diselamatkan itu apa, Pak? Bukan masalah mengamalkan sunnahnya, bukan. Tetapi keselamatan jiwa, keselamatan manusia itu lebih diutamakan, Pak. Ya. Nah, sehingga banyak istihad ulama di dalam masalah apa, Pak? Haji, ya. Nah, kita ambil istihad ulama itu adalah ya sebagai panduan untuk kita laksanakan seperti yang difirmankan oleh Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Taala tidak menginginkan apa? Kesempitan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Taala. Kemudian di surat Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah Taala juga sebutkan, ma yuridullahu liyaj'alaikum min harajin. Allah Taala tidak hendak menyulitkan dirimu, firman Allah Taala. Berarti Allah Taala tidak inginkan apa? Hamba-hambanya mendapatkan kesulitan dalam ibadah. Jadi kalau kita terasa ada kesulitan dalam ibadah, ambil kemudahannya selama itu ada dasarnya dan ada dalilnya dan ada istinbat hukumnya dari para ulama, ya. Jadi kami ulangi sekali lagi, Pak, dalam konteks-konteks tertentu, bila seseorang berhadapan dengan situasi yang berat, situasi yang tidak memungkinkan, maka ambil kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, ya. Dan ini kaitannya sekali lagi adalah dalam semua aspek ibadah, Pak. Baik dalam ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, itu Allah Ta'ala telah membangun prinsip namanya at-taisir, kemudahan dan kemudahan, ya. Baik, kemudian berikutnya ini ada ayat yang paling populer, Pak. Mungkin kita nyaris hafal ini ayatnya, Pak. Di surat Al-Baqarah ayat 233. La tukallafu nafsun illa wus'aha, atau di ayat yang lain la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan kita semua kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi artinya kalau kita ada pahami ayat ini, Pak, oh Masya Allah, ternyata Allah Ta'ala inginkan kemudahan-kemudahan dalam beribadah. Allah Ta'ala tidak menginginkan kesukaran. Contoh misalnya, Pak, disebutkan dalam satu riwayat, bila ada orang yang mungkin tidak melaksanakan salat tahajud, Allah Ta'ala Rasulullah SAW kasih kemudahan. Ada cara menggantikannya, kata Rasulullah SAW. Gimana cara menggantikannya? Laksanakanlah salat isya berjamaah, laksanakanlah salat subuh berjamaah. Allah Ta'ala memberikan kebaikan setara dengan salat tahajud, ya. Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan satu alternatif, satu kemudahan, kecuali untuk menggantikan. Mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak mudah bangun malam, sulit bangun malam, ya. Maka bagi yang sulit melakukan sholat malam atau tertinggal sholat malam, dikasih ganti oleh Rasulullah SAW. Man shallal isya'a fi jama'atin, ya. Siapa yang sholat isya'nya berjamaah, maka annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia sholat malam, sholat tahajud separuh malamnya. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka annama qama al-laila kullahu, sama dia mendapatkan pahala sholat tahajud semalam suntuk, semalam penuh.
Allah akan kasih kemudahan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada orang yang mungkin sulit bangun malam, sulit tahajud atau tertinggal tahajud, ini yang bisa diberikan solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau jamaah Baitur Rahim insyaallah ahli tahajud. Ya, tapi mungkin sebagian saudara kita mungkin yang mohon maaf, ya, mungkin agak berat tahajud, mungkin agak sulit tahajud. Dikasih solusi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Salat Isya berjamaah, salat apa? Subuh berjamaah. Allah telah kasih kebaikan setara dengan salat tahajud. Ada solusi yang lain lagi Ustaz? Ada. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW ini terkait tentang fadilah hari Jumat. Dalam hadis sahih Rasul bersabda, "Man bakkara wa batakara wa dana minal imam." Ya. Wa asma'a wa ansata kutiba lahu qiyamuhu wa siyamuhu sanatan. Jadi barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ya, mandi pada hari Jumat. Berarti sunnahnya sebelum berangkat ke masjid dia mandi Jumat. Kemudian wa bakkara wa batakar kata Nabi, berangkat lebih awal menuju masjid. Wa dana minal imam, dan dia dekat dari imam, berarti maksudnya berada di saf awal atau saf terdepan. Wasma'a wa ansata, dia mendengarkan khutbah dengan baik, dia perhatikan apa yang menjadi isi khutbah khatib, ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutibah lahu ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allah Taala memberikan pahala selama 1 tahun pahala seperti dia salat tahajud setahun, seperti puasa sunnah selama 1 tahun. Ini fadilah Allah Taala berikan, yaitu hari Jumat, ya. Mandi, ya, kemudian berangkat menuju masjid, gunakan pakaian yang terbaik kata Rasulullah SAW. Begitu sampai di masjid, wadana minal imam, dekat dari apa? Dari imam. Apa maksudnya dekat dari imam? Saf terdepan. Jadi kalau orang datang lebih awal, jangan safnya di belakang. Ya, safnya di mana, Pak? Ambil terdepan. Kemudian berikutnya adalah wa asma'a wa ansata, dia dengarkan khutbah yang dibaca, dia perhatikan khatib, ya, sehingga khutbah itu memang jangan panjang-panjang, ya. Terkadang sebagian khatib, masya Allah, khutbahnya setengah jam, ya, nggak efektif. Khutbah itu 10-15 menit cukup, ya. Yang diperlama itu apanya, Pak? Sholatnya. Terkadang ini yang dibalik, terkadang khutbahnya dipanjangin, sholatnya diapain, Pak? Dipendekin, ya. Makanya jamaah banyak yang kemudian tidak konsentrasi mendengarkan khutbah karena terlalu panjang, Pak. Ya, dan siang hari kan banyak ujian itu, Pak. Ya, ngantuk berat udah mulai datang kan. Ya, oleh karenanya itulah pentingnya Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda faqihnya seorang khatib, khutbahnya diringkas, jangan diperpanjang, ya. Apalagi dalam ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu mengatakan orang itu konsentrasi itu adalah setengah jam pertama, Pak. Tapi begitu udah lewat setengah jam pertama, itu udah fokusnya udah beda, Pak. Nah, sehingga khutbah itu jangan terlalu lama. 15 menit itu sudah sangat cukup, ya. Dan khatib itu kalau bisa menyampaikan poin-poinnya saja, apa nih tema yang mau dibahas, ya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, supaya jamaah begitu pulang tuh ada ilmu yang dibawa, ya. Dan mungkin dihindari hal-hal yang sifatnya khilafiyah waktu khutbah Jumat, ya. Jadi supaya orang itu keluar dari masjid itu dapat ilmu, ya, bukan masalah khilafiyah yang dibahas, ya. Jadi hal-hal yang memang menjadi kebutuhan setiap orang, sehingga dia pulang itu dapat ilman nafi'an. Ya, tadi Pak Arif tuh baca itu doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Orang pulang khutbah itu dapat ilmu yang bermanfaat. Oh, pada hari ini kami dapat ilmu dari khatib ini A, B, C, D dan seterusnya. Jadi ada suatu hal yang didapatkan pulang dari khutbah. Ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan khutbah itu jangan panjang-panjang, dan ini memberikan kemudahan bagi jamaah. Ya. Ini bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ada ganti yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa kita melakukan hal ini, ada gantinya dari hal yang lain. Nah, contoh misalnya, Pak,
Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita namanya Juwairiyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW. Satu kesempatan Nabi SAW keluar rumah menuju masjid. Waktu itu Juwairiyah lagi sedang sholat tahajud, ya. Kemudian dia sambung dengan waktu sholat subuh. Rasul berangkat menuju masjid. Kemudian Rasulullah SAW balik itu sudah waktu duha, ya. Balik ke rumah, rupanya Juwairiyah masih berada di tempat sholatnya, ya. Rasul tanya, ya Juwairiyah, apa yang kau kerjakan? Wahai baginda Rasul, wahai suamiku, ya, dari tadi saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari waktu, kalau kita hitung Pak, dari waktu subuh sampai waktu syuruk, zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wahai Juwairiyah, aku ingin ajarkan ada satu amalan. Apabila kau membaca amalan ini, ya, 3 kali setiap pagi harinya, Allah Ta'ala memberikan pahala setara dengan engkau berzikir dari waktu subuh sampai waktu syuruk, ya. Apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW? Kita baca ini 3 kali setiap pagi hari, Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kami ulangi sekali lagi yang dibaca oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada Juwairiyah, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kita baca pada subuh atau di pagi hari sebanyak berapa kali, Pak? 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah Ta'ala aku memujinya, adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluk Allah, wa ridha nafsihi, sebesar keridoannya Allah, wa zinata arsyihi, seberat timbangan arsy-Nya Allah, wa midada kalimatihi, dan sebanyak jumlah kalimat-kalimat Allah. Siapa yang membaca kalimat ini, sabda beliau, Allah Ta'ala memberikan pahala sama seperti zikir di waktu subuh sampai waktu syuruk. Masya Allah. Mungkin ada kondisi orang-orang di pagi hari, mungkin harus berangkat kerja, mungkin pagi hari ibu-ibu mungkin sibuk mengucapkan sarapan dan seterusnya, mungkin gak sempat dia zikir duduk dari waktu subuh sampai waktu syuruk. Apa amalan gantiannya atau solusinya? Dikasih solusi oleh Rasulullah SAW. Baca subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Dan Rasul mengajarkan itu, Pak, mengamalkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini semua dalam rangka sebenarnya Rasul itu enggak ingin kita didapatkan kesulitan. Rasul inginkan kemudahan. Makanya di dalam amalan juga Rasulullah SAW sering kasih alternatif, Pak. Itu pasti ada kemudahan-kemudahan, Pak. Contoh misalnya, Pak, ini kalau kita bahas di bab fikih ya, Pak. Kenapa Rasulullah SAW terkadang melakukan amal itu kok berbeda-beda, Pak? Dalam satu kesempatan Rasul mengamalkannya begini, tetapi di kesempatan yang lain amalnya begini. Itu bukan Rasul tidak konsisten, ya. Jadi kita harus pahami konteksnya, Pak. Contoh misalnya Rasulullah SAW satu ketika beliau mengimami sholat, beliau menjaharkan bismillah. Tetapi dalam kesempatan yang berbeda Rasulullah SAW mensirkan bacaan bismillah beliau. Apakah berarti Rasul nggak konsisten ini? Kok Rasulullah SAW terkadang pakai bismillah, terkadang Rasul tidak pakai bismillah, dijaharkan ya? Ya, bukan masalah tidak konsisten, bukan. Tapi disitulah kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala ingin tunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini diamalkan dalam kondisi begini Rasulullah SAW, tapi di kondisi yang berbeda Rasul amalkan dengan cara yang berbeda. Contoh yang lain, ini kedua-duanya di hadis sahih nih, Pak, di hadis Abu Dawud. Rasulullah SAW ketika beliau sujud, beliau pernah sujud mendahulukan tangan dulu, kemudian lutut beliau. Tangan dulu, kemudian apa, Pak? Lutut. Ini yang diambil riwayatnya oleh Imam Hambali, mazhab Al-Hambali. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengambilnya berbeda, Pak. Yang diambil beda adalah riwayat Rasulullah SAW ketika beliau salat mendahulukan lutut dulu, kemudian tangan beliau. Dan ini pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ada orang-orang, Pak, yang tidak bisa dia lututnya duluan untuk sujud. Betul, Pak? Betul, Bapak Ibu? Ada, Pak?
mungkin faktor sakit, faktor usia, sulit dia untuk dahulukan lutut dulu. Mau nggak mau mana dulu Pak? Tangannya dulu, nahan kan, baru lutut dia turun. Tidak mungkin Rasulullah SAW mencontohkan satu kebaikan, satu amalan kecuali pasti ada hikmahnya. Kita tahu ataupun kita tidak tahu, pasti ada hikmahnya untuk kita semua Pak. Ya. Nah ini bisa dikiaskan nanti Pak. Dalam bab fikih itu paling banyak Pak khilaf di antara para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara takbirnya saja Rasulullah SAW berbeda-beda cara beliau takbir. Ya, terkadang beliau takbir sejajar dengan telinga beliau, terkadang sejajar dengan bahu beliau, terkadang di depan dada beliau. Itu ada 3 cara yang dijaga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masing-masing itu adalah ada sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sejajar dengan telinganya, sejajar dengan bahunya, atau sejajar dengan dadanya. Dan kita tidak bisa menyalahkan amalan ini, tidak bisa. Karena itu ada riwayatnya, ada sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas sholat saja ada dengan cara yang bersedekap. Tapi nanti Bapak Ibu kalau ke negara-negara Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, di sana tidak ada yang bersedekap sholatnya Pak. Allahu Akbar, dilepas tangannya Pak, nggak pakai bersedekap. Ya, dan Rasul pernah melakukannya. Beliau ketika sholat beliau tidak bersedekap, dan itu yang diambil oleh Imam Malik, oleh mazhab Maliki. Ya. Jadi nanti kita kalau lihat ada orang sholat Allahu Akbar, dia nggak pakai sedekap, jangan disalahin dulu Pak. Ya, jangan disalahin dulu. Itu ada riwayatnya dari Rasulullah SAW, diambil oleh Imam Malik. Bapak Ibu kalau sekali lagi kalau ke negara Jazair, Maroko, ya Maroko hampir kemarin mau masuk final kan Pak? Maroko itu, ya Tunisia, Libya disebut dengan negara Al-Magharibah. Dia berada di ujung barat Pak. Ya, dia memang masuk wilayah Afrika, tapi Afrika Utara itu bagian baratnya negara-negara Islam Pak, namanya Al-Magharibah, negara-negara Maghrib, Tunisia, Libya, Jazair, Maroko. Kan di atasnya itu atau di sebelahnya udah masuk Spanyol, udah masuk Portugal, ya. Jadi udah masuk negara Eropa sebelah sananya Pak. Jalur darat itu mungkin cuma berapa jam udah Eropa ada itu Pak, Maroko itu Pak. Ya. Al-Magharibah namanya Pak. Di sana kalau orang sholat nggak pakai bersedekah Pak. Allahu Akbar, udah nggak pakai bersedekah. Itu adalah mazhab yang diambil oleh Imam Malik, bersumber riwayatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita kaji di bab fikih Islam, kita temukan, oh masya Allah Rasulullah SAW pernah mengamalkan begini. Ya. Jadi nanti kalau ada orang yang sholat, ya, kemudian tidak bersedekap, itu ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau contoh yang lain, setelah i'tidal itu kan ada 2 caranya Pak. Sami Allahu liman hamidah. Kalau Imam Syafi'i itu adalah melepas, tidak bersedekap. Tapi kalau Imam Hambali Sami Allahu liman hamidah, bersedekap kembali. Betul nggak Pak ya? Ada sebagian jamaah saya perhatikan Pak, ada yang mengamalkannya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dia bersedekah boleh, jangan disalahin. Ya, ini orang sholat ya tidak bersedekah kembali, jangan disalahkan Pak. Itu ada dasarnya, ada riwayatnya. Ya, walaupun kita umumnya mungkin biasanya Sami Allahu liman hamidah tangan diapain Pak? Dilepas, betul nggak? Ya, tapi bila ada saudara kita di samping kita sholat, atau di sebelah kanan kiri kita salat Sami Allahu liman hamidah, dia bersedekap kembali, jangan disalahkan. Itu ada riwayatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya kita mengkaji fikih Islam ya, yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah, kata beliau. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam menjalankan agama ini, kata beliau, melainkan akan mengalahkannya. Jadi orang kalau mau melakukan atau mempersulit diri dalam beragama, pasti dia tidak akan pernah mampu, kata Rasulullah SAW. Dulu kan ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta ingin sholat tahajud semalam suntuk Pak. Ya, ingin sholat tahajud apa Pak? Semalam suntuk. Jadi nggak pakai istirahat Pak, dari isya sampai subuh mau sholat tahajud. Kemudian yang kedua ingin puasa sunnah sepanjang tahun, ya tanpa putus.
Ya. Kemudian yang ketiga, ini paling repot ini Pak, tidak mau menikah. Enggak mau menikah. Ya. Kira-kira Rasul setuju enggak, Pak? Rasul setuju enggak? Rasul enggak setuju. Karena ini sudah keluar daripada fitrah. Sudah keluar daripada kemampuan yang kita miliki. Di luar daripada kapasitas manusia, ya. Sekuat-kuat orang mau sholat malam semalam suntuk, pasti dia punya waktu, dia tidak akan mampu, Pak. Mungkin boleh, mungkin semalam 2 malam masih mampu, seminggu mungkin masih mampu, sebulan mungkin udah keok, Pak. Enggak mampu. Ya, makanya apa kata Rasul ini? Wala yushaddad din illa ghalabahu. Siapa saja yang mempersulit diri dalam menjalankan agama ini, melainkan akan mengalahkannya. Apa yang mengalahkannya, Pak? Tidak pernah mampu, Pak. Ya, sehingga Allah Ta'ala takar kemampuan kita itu, Pak. Ya, ditakar. Sholat aja, Pak, kasih takarannya sama Allah cuma 5 kali dalam 1 hari. Kenapa Allah Ta'ala tidak wajibkan sampai 50 kali? Ya, tapi Allah Ta'ala hanya wajibkan sampai berapa, Pak? Cuma 5 kali. Sudah ditakar kemampuan kita. Kenapa puasa Ramadan cuma 1 bulan? Kenapa enggak 2 bulan? Kenapa enggak 3 bulan? Sudah ditakar kemampuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berzakat itu yaitu sudah sampai nisab dan sudah sampai haulnya, sudah sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan. Dan kenapa haji itu Allah Ta'ala wajibkan cuma sekali seumur hidup kita? Karena Allah Ta'ala sudah tahu ukur kemampuan kita, Pak. Ya, maka di sini dikatakan oleh beliau, oleh Rasulullah SAW, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seseorang mempersulit diri dalam menjalankan agama, melainkan akan mengalahkannya. Apa dia maksudnya? Dia akan mengalami kesulitan dan dia tidak pernah mampu melakukannya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, kata beliau, maka luruslah. Ya, luruslah ini artinya kalau kata para ulama tidak ekstrim dan tidak lalai. Jadi dalam beragama itu, Pak, wasatan. Wasatan itu pertengahan artinya, Pak. Ya, laisal mutasyaddidin wala mutasahhilin. Bukan ekstrim ke kanan, bukan ekstrim ke kiri. Apa maksudnya, Pak? Tidak berlebihan, melebihi dari kemampuan kita, tapi juga tidak menyepelekan, Pak. Ya, disebut dalam istilah akidah itu, Pak, ifrat wala tafrid. Enggak boleh berlebihan, ya, tapi juga tidak melalaikan, ya, tidak mengentengkan, tapi ambillah yang pertengahan, kata Rasulullah SAW. Namanya dalam hadis saddidu namanya, Pak. Apa? Saddidu. Makanya sekarang diperkenalkan namanya wasatiyah. Apa wasatiyah? Beragama yang itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, wasatiyah. Ya, tidak boleh berlebihan ke kanan dan juga tidak boleh berlebihan ke kiri. Ekstrim namanya, nggak boleh. Ya. Wa qaribu, kata beliau, dan mendekatilah pada kesempurnaan. Kalau sempurna mungkin enggak, tapi mendekati kepada kesempurnaan, kata Rasulullah SAW. Karena tidak ada orang yang bisa menyamai Rasulullah SAW 100%, itu enggak ada yang mampu, Pak. Ada enggak yang bisa menyamai Rasulullah SAW 100%, Pak? Ada enggak, Pak? Hatta sahabat aja, Pak, enggak mampu menyamai Rasulullah SAW. Tapi kata beliau, mendekatilah, ya, mendekat, ya. Kalau tidak sempurna, tapi dekatlah kepada apa? Kesempurnaan. Kemudian kata beliau, wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Apa maksud kabar gembira? Ambil keringanan-keringanan yang Allah Ta'ala berikan. Jangan mempersulit diri, tapi justru ambil apa? Keringanan-keringanan yang Allah Ta'ala berikan. Wasta'inu bil ghadwati warraha wa syai'un minad dilja. Serta mintalah pertolongan kepada Allah di waktu pagi, di siang hari, dan di waktu malam. Apa maksudnya, Pak? Dalam segala hal, tidak mungkin orang bisa beramal saleh kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kemudahan. Berarti permohonan kita, Bapak, ya Allah mudahkan kami sholat tahajud, ya Allah mudahkan kami baca Quran, ya Allah mudahkan kami duduk dalam majlis-Mu. Minta selalu tolong kepada Allah. Tidak mungkin itu terjadi kecuali dengan izin, ridha, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala hadirkan kita keberkahan dan kemuliaan, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami kembalikan ke Pak MC. MC, apa? Bismillahirrahmanirrahim. 545. Mungkin ada yang bertanya atau enggak?
Biasanya pegang mic duluan biasanya. Surat 545. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, jadi ya. Baik. Silakan. Masih ada waktu 5 menit. Silakan kalau ada yang tanya. Silakan. Lagi siapa? Iya. Sekarang ini kan sebenarnya adanya teknologi, kita bisa jalan, dalam teknologi sudah nyampe, apa itu sih termasuk kita? Baik. Ini yang pernah dijadikan perdebatan oleh para ulama, ya. Dengan situasi kita sekarang ini, Pak. Kita mau dari Jakarta ke NTB misalnya, Pak. Ditempuh 1 jam 50 menit. Ya Pak ya, hampir 2 jam. Udah sampai di Lombok di NTB. Apakah kemudian rukhsah itu masih berlaku atau tidak? Ya. Para ulama mengatakan rukhsah itu sebenarnya Allah Ta'ala berikan, bukan ilatnya itu hanya sekedar masyaqqah, ya. Bukan dilihat dari sekarang karena transportasi udah mudah, lebih cepat, bukan. Pertama adalah karena dia safar, ya. Safar itu ada safar. Orang yang keluar dari tempat tinggalnya, mukimnya menuju satu tujuan yang jauh disebut dengan musafir. Minimal jarak yang ditempuh 80 kilo kurang lebih, itu yang minimalnya. Lombok itu dari sini berapa kilo? Berapa kilo? Hah? Oh, sudah 1000 kilo ya? Baik. Berarti masuk dia syarat safar walaupun kendaraannya, transportasinya cepat. Ya, baik. Jadi yang dilihat sebenarnya safarnya, bukan pada waktu yang ditempuh, bukan. Ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, kalau kita hanya melihat pada transportasi yang mudah, nanti berarti orang tidak bisa mengamalkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau orang mengatakan, Ustadz kalau kita ke satu daerah itu cukup 2 jam, 3 jam kita sampai, maka kemudian nanti mungkin akan menghilangkan syariat, namanya syariat apa Pak? Salat jamaah, salat qasar, padahal itu sebuah syariat. Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan sebuah syariat kecuali ada hikmahnya. Kalau masalah menempuhnya lebih cepat atau normal atau lama, itu adalah nomor 2. Tetapi di situ ada syariat, ketika orang safar ada petunjuknya di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama tetap mengatakan walaupun orang safar, walaupun bepergiannya cuma menempuh 1 jam sudah sampai di satu daerah, atau 2 jam sudah sampai di daerah yang lain, kalau dia musafir tetap berlaku jamak dan mengqasarnya. Jadi itu berlaku Pak, ya. Walaupun sekarang jarak yang ditempuh itu cukup memakan waktu berapa Pak? 2 jam. Kita ke Mekah berapa jam Pak? 9 jam. Ya. Tapi apakah itu tetap musafir? Tetap musafir. Ya. Jadi bukan dilihat pada Pak? Pada waktu yang ditempuh enggak, tapi dilihat adalah konteks safarnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemudian itu masih berlaku ya Pak ya. Baik, silakan ada yang lain Pak. Masya Allah, silakan Bu. Kenapa? Haji? Haji? Tidak ada yang menjamak dan mengqasar waktu lagi berangkat haji. Di sana, baik. Sebenarnya mungkin orang mengambilnya kenapa tidak menjamak di situ, Pak? Ada fadilah pada salat di Masjidil Haramnya sebenarnya, ya. Tapi waktu haji nanti ada jamaknya Bunda, ada jamaknya sebenarnya. Kapan menjamaknya? Pertama waktu wukuf di Arafah. Betul enggak? Betul enggak? Waktu wukuf di Arafah itu pasti menjamak itu Pak. Zuhur dan asar di jamak takdim. Kemudian kapan lagi menjamak Ustaz? Yaitu ketika dia mabit di Muzdalifah jamak takhir, maghrib dan isya dilakukan jamak takhir. Jadi kalau waktu di Arafah itu dilakukan jamak takdim Pak. Ya, tapi waktu di Muzdalifah dilakukan jamak takhir. Dan waktu dia di waktu dia di Mina
di waktu saat lempar jamarat itu ada dua pilihannya. Boleh dia menjamak saja atau boleh dia mengqasar. Qasar saja tanpa dijamak, ya. Jadi menjamak boleh atau boleh mengqasar saja tanpa dijamak. Khusus pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ketika jamaah haji berada di Mina ketika melempar jamarat. Itu boleh dia menjamak saja atau boleh mengqasar tapi tanpa dijamak. Itu boleh. Jadi tetap berlaku bunda. Tetapi mungkin di luar itu kenapa Ustaz waktu itu kemudian kita atau kayak umroh aja lah misalnya. Kita umroh nih Pak. Umrohnya 9 hari misalnya umrohnya Pak. Ya, perjalanan 2 hari. Kemudian Ustaz kenapa sampai di sana kita sholat di Masjidil Haram normal-normal saja. Sholat di Masjid Nabawi normal saja. Kenapa selama di sana kita tidak jamak? Lah sayang sekali gitu Pak. Jadi orang mengambil fadilah salatnya sebenarnya bunda, salat di Masjidil Haramnya dan salat di Masjid Nabawinya. Karena kalau dia mengambil jamak di sana kan Pak, ya banyak kebaikan yang terlewatkan. Maka dalam kondisi tertentu adalah ini terkait di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, orang tidak mengambil rukhsah jamaknya ketika sampai di tujuan. Ya. Baik, ada sebagian orang gini Pak, ada umroh Pak, apalagi ibu-ibu, ada jamaah ibu-ibu. Selama dia umrah itu sholatnya di hotel Pak. Dia pakai hadis Nabi SAW, sebaik-baik sholatnya perempuan di mana Pak? Di rumah. Akhirnya dia nggak sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjid Nabawi karena memahami hadis itu. Nah hadisnya benar Pak, cuma cara memahaminya yang salah. Ya. Dulu ummahat sahabiah di zaman Nabi SAW mereka sholat ke masjid. Sahabiah di zaman Nabi SAW itu Pak, mereka sholat juga di masjid, sholat 5 waktu di masjid. Ya, jadi artinya Rasulullah SAW ketika mengatakan sholatnya perempuan itu adalah lebih bagus di rumahnya, ada kondisi perempuan memang lebih afdal di rumahnya Pak. Tapi juga ada kondisi perempuan laksanakan sholat berjamaah di masjid, ada kondisinya Pak. Makanya kenapa Rasul mengatakan la tamna'u imallahi masajidakum, jangan larang ibu-ibu itu sholat ke masjid. Kan berarti ada seakan-akan ada 2 hadis ini Pak, betul nggak? Satu hadis menunjukkan wanita sholatnya di rumah, tapi di hadis yang lain Rasul mengatakan apa Pak? Jangan melarang ibu-ibu untuk sholat di mana Pak? Di masjid. Berarti ada kondisi-kondisi yang berbeda-beda nih. Bisa jadi ada kondisi kapan wanita itu lebih afdal di rumahnya. Mungkin kalau perempuan itu masih punya bayi, anak kecil, yang ngurusin anak kecil. Tapi kalau ibu-ibu sudah longgar, udah nggak ada lagi kesibukan ngurus bayi, ngurus cucu. Afdalnya di mana Pak? Hadis la tamna'u ima Allah masajidakum. Nanti dipakai oleh sahabiah dulu. Maka sahabiah wanita di zaman Nabi tetap sholatnya di masjid Pak. Ya. Apalagi kalau di situ ada kajian kata para ulama, ada ta'lim. Seorang wanita ketika dia sholat di masjid mendapatkan keutamaan. Selain daripada sholat berjamaahnya, ada nilai silaturahimnya, ada tambahan ilmu yang bermanfaat yang dia dapatkan. Coba kalau orang cuma mengambil hadis ini Pak, sebaik-baik sholat perempuan di rumah, nanti masjid-masjid itu nggak ada syiarnya perempuan yang sholat. Nah ini yang akhirnya imbasnya, mohon maaf Pak, imbasnya apa? Pada sholat jenazah. Usah berapa kali lihat masjid itu, jarang sekali ibu-ibu sholat jenazah di masjid, betul nggak Bu? Bu Ustaz mau tanya, bulan ini ada yang sholat jenazah nggak ibu-ibu? Nggak ada. Karena dipahami, mohon maaf, sholat jenazah itu seakan-akan sunnahnya bagi laki-laki saja. Padahal bila ada orang meninggal dunia di satu komplek, di perumahan, di satu warga, maka sunnahnya perempuan juga disunahkan sholat jenazah. Pahalanya kan besar sholat jenazah itu, ya. Usah berapa kali ikutin sholat jenazah Pak? Itu zamannya cuma laki-laki semua, jamaah ibu-ibunya nggak ada, ya. Dan seakan-akan sholat jenazah itu disunahkan untuk siapa? Laki-laki saja, kemudian tidak disunahkan bagi perempuan, ya. Jadi ibu-ibu kalau ada yang meninggal dunia di warganya atau di keluarganya, hadiri sholat jenazah di masjid. Karena pahalanya man syahidal janazah wa shalla alaihi falahu qirat. Barang siapa yang sholat jenazah, Allah Ta'ala berikan pahala 1 qirat. 1 qirat itu berapa? Seperti gunung Uhud kata Rasulullah SAW. Pahala sholat jenazah. Sehingga ini fadilah jangan dilewatkan. Ya, jangan kemudian terpaku dengan hadis tadi. Sholatnya wanita lebih bagus di rumah. Ya, lihat.
keadaan, lihat situasi. Ada hadis-hadis yang menunjukkan perempuan boleh sholat di masjid, ya. Jadi hadis itu nggak bisa diambil satu saja, Pak, ya. Tapi dipahami juga hadis-hadis yang lainnya, Pak, ya. Karena nanti kita banyak temukan hadis-hadis yang seperti itu, Pak, ya. Atau contoh yang lain, Pak. Ini ada kesalahpahaman terkadang di antara jamaah kalau orang ta'lim, Pak. Ada hadis yang berbunyi man shalla fil yaumi sintaya asyrata rakaatan. Siapa salat sunnah qabliyah ba'diyah 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Kemudian dia pahami, kan 12 rakaat ini apa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Karena dia mungkin otodidak, baca sendiri hadisnya dan tidak pahami hadis yang lain, dibangunlah satu pemahaman seakan-akan sholat sunnah qabliyah ba'diyah hanya 12. Lalu dia mengatakan sholat qabliyah asar nggak ada, sholat qabliyah maghrib nggak ada, qabliyah isya nggak ada. Jadi banyak terjadi sekarang di jamaah memahami seperti ini, Pak. Ini namanya gagal paham namanya, Pak. Hadis yang 12 itu adalah sholat sunnah yang muakkadah. Tapi juga ada sholat sunnah diajukan oleh Rasulullah, tapi gairu muakkadah. Apa itu? Qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Disunnahkan Nabi SAW, tetapi ulama mengkategorikannya gairu muakkadah. Bukan berarti tidak ada. Kalau kita mengatakan tidak ada, berarti tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Padahal Rasul memerintahkan. Apa kata beliau? Rahimallah imra'an shalla arba'an qabla asar. Hadis yang sahih, Pak. Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang melaksanakan qabliyah asar arba'an. Arba' berapa? 4. Sebelum maghrib ada perintahnya Nabi SAW. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salat sunnah sebelum maghrib, salat sunnah sebelum maghrib. Liman sya'a, bagi yang mau, kata beliau. Qabliyah isya ada dalilnya, ada. Bainal azan wal iqamah rak'atani. Setiap antara azan dan iqamat lakukanlah salat sunnah 2 rakaat. Berarti semua salat fardu punya qabliyah dan tidak semua salat fardu punya ba'diyah. Mestinya bahasanya bukan tidak ada salat qabliyah asar, bukan bahasanya tidak ada qabliyah maghrib, bukan bahasanya tidak ada qabliyah isya, tapi bahasanya adalah itu hukumnya gairu muakkadah. Rasul terkadang lakukan, terkadang beliau tinggalkan. Anjurannya tidak dikuatkan, tidak ditekankan. Itu mesti bahasa bukan tidak ada. Ya. Nah, karena kenapa? Karena dia ambil cuma hadis yang 12 doang, Pak. Tapi dia tidak baca hadis yang lain, hadis yang kedua, hadis yang ketiga tentang keutamaan qabliyah asar, keutamaan qabliyah maghrib, dan keutamaan qabliyah isya. Ya, ini membutuhkan ya namanya, Pak. Ya kita mengkaji itu lebih apa namanya, Pak? Lebih banyak lagi hadis-hadis yang kita coba teliti, kita coba kaji, ya. Dan oleh karena memang kalau belajar itu jangan belajar sendiri, Pak. Ya, belajar sendiri itu repot terkadang, Pak. Hadisnya begini, orang pahamnya bisa salah, Pak. Ya. Contoh misalnya, Pak, ada ayat di Al-Qur'an wa aqimis sholata lidzikri. Salatlah untuk berzikir kepada. Dia pahami, orang kalau udah zikir berarti udah sholat. Ya, ini karena baca sendiri, Pak. Ya, akhirnya dia zikir, sholat dia tinggalkan, Pak. Sholat 5 waktu udah gak wajib. Yang penting apa, Pak? Zikir. Ayatnya benar, 100% benar, Pak. Tapi pemahamannya yang salah. Namanya gagal apa namanya, Pak? Gagal paham. Ini mohon Bapak Ibu, kalau kita baca bagus, otodidak bagus. Tapi kalau bisa juga ada guru, mungkin kita ada kesulitan kita tanya. Karena kalau orang baca sendiri, Pak, tidak dipahami dalilnya dengan baik, itu nanti banyak gagal paham biasanya. Ya sehingga menjalankan sesuatu itu supaya sesuai dengan pemahaman yang baik, pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Supaya jangan salah pemahamannya, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji, ya. Mungkin kita cukupkan ya, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.